وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمدا جاءنا بالبينات والأحكام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الختام. أما بعد، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلام قديم لا يمل سمعه، تنزه عن قول وفعل ونية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: الصيام جنة من النار. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dipanjangkan umur, kesehatan dan keafiatan jasmani rohani serta hidayah dan inayah, petunjuk dan pertolongan Allah. Alhamdulillah, kita insan yang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menaikkan kewajiban-kewajiban di dalam kita meraih keuntungan. Pada saat ini kita menaikkan 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama dan utama adalah kita salat berjamaah. Kewajiban yang kedua, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kewajiban yang ketiga, kita bertahan sebentar untuk tauziah agama. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita serta amal-amal ibadah kita, Allah berikan pengampunan semua dosa-dosa kita dan dikabulkan segala doa-doa dan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmah dan berkah serta manfaat dari sisa umur yang masih ada, entah berapa halaman kita mengisinya. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam pengisian lembaran yang ada dengan catatan amal-amal salihah. Tidak lain dan tidak bukan, yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman di dalam menjalankan ibadah kewajiban, ialah puasa. Bulan Ramadan
adalah bulan puasa. Apa itu Ramadan? Subhanallah. Allah mempersiapkan fasilitas yang luar biasa. Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Subhanallah. Ini yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang menjalankan akan ibadah puasa. Awal pertama Allah curahkan rahmat kasih sayang. Nabi kita bersabda, kalau Allah man nazara bi rahmatih la yu'adzibuhu abada. Allah tidak akan mengazab untuk selamanya. Dan yang kedua, Allah berikan jaminan keampunan semua dosa. Dan yang ketiga, Allah bebaskan dari siksa api neraka. Inilah kita insan yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang istiqamah dalam menjalankan sunnatullah wa sunnah Rasulullah. Kedudukannya sebagaimana para aulia-aulia Allah. Sampai itu dalam hadis Nabi menyatakan, Allah berfirman, hum awliyai, mereka yang sedang beribadah puasa itulah aulia-auliaku. Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau para wali Allah, Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika wal fawzul azim. Ketahuilah para aulia-aulia Allah, mereka itu tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, karena mereka ini beriman dan bertakwa. Bagi mereka diberikan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Ini janji Allah nih kepada para aulia-aulia Allah. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah yang demikian indahnya tidak akan dapat dirubah. Zalika huwal fawzul azim. Itulah keuntungan yang paling agung. Alhamdulillah. Puasa Ramadan untuk apa? Mencetak hambanya yang beriman untuk menjadi insan yang bertakwa. Makanya itu dalam ayat yang Allah mengkabarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan hamba-hamba yang terdahulu. Apa itu puasa? Allah menjadikan hambanya yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi insan yang bertakwa. Nabi kita bersabda, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa itulah satu perisai, satu dinding yang melindungi dirinya daripada masuk neraka. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa, siapa yang puasa Ramadan dengan iman, bukan puasaan, dan mengharapkan imbalan balasan Allah yang begitu indah, mengisi Ramadan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Nabi menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni nang terdahulu. Subhanallah, ini yang kita harapkan. Kullu syai'in zakatun. Setiap sesuatu itu kama qala Rasulullah ada alat pembersih. Pakaian aja macam-macam sabunnya nih, pembersih.
Wa zakatul jasad as-saum, pembersih diri kita yang banyak berlumuran dengan perbuatan dosa nang kada terasa bahkan sengaja. Alatnya, pembersihnya, itulah ujian Nabi as-saum, puasa. Allah persiapkan imbalan puasanya. Ini sudah Allah nyatakan, as-sumtu li wa ana ajiyun bihi. Puasa itu firman Allah untuk aku nak membalasnya. Syarat amal kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan berbanding 10 paling kurang bahkan sampai 700. Tapi puasa kada bebedas. Nabi bersabda, as-saumu nisfus sabri. Puasa adalah sebagian daripada orang yang sabar. Sabar kayak apa kita? Nah, Allah berfirman, innama yafassabiruna ajruhu bighairi hisab. Orang yang sabar itu jelas Allah Ta'ala balasannya kada bebedas. Alhamdulillah. Kembali kita menyimak tingkatan kedudukan bagaimana puasa yang kita harapkan untuk mendapatkan hal-hal yang demikian. Pengampunan dosa dan peningkatan takwa kita kepada Allah. Kayak apa bujuk-bujuk puasa atau kepuasaan, inilah yang perlu kita perhatikan. Nabi kita menyatakan puasa itu tergolong atas 3 derajat. Yang pertama namanya saumul awam. Kebanyakan umatnya Rasulullah puasa yang pertama ini kada mengenal itu puasa, karena ini perintah ikut menjalankan ibadah puasa. Hanya cukup dengan menahan tidak makan dan tidak minum dan tidak poligami sama istri di siang hari puasa. Itu aja. Nah, ini puasa awal. Namun perbuatan dosa tidak masalah, jalan terus. Nah, inilah kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atasa. Banyak umatku yang berpuasa, subhanallah, tidak ada dapat bagian daripada puasanya, hanya merasakan lapar dan dahaga. Inikah tujuan puasa? Tuhan tadi menciptakan la'allakum tattaqun. Makanya di sini ada kalimat la'ala. Mudah-mudahan hambaku itu menjadi insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirah wattinabun nawahiyah. Menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, oleh yang demikian, tingkatkan puasa ke martabat yang kedua yang dinamakan saumus salihin. Puasa orang yang saleh, orang yang baik. Nah, ini derajatnya saumul khawas ngarannya. Saumul khawas kalau bahasa kita, khawas itu melihat akan dirinya bahwa ia sedang menjalankan ibadah puasa. Apakah puasa ini meningkatkan kepada ketakwaan ataukah sebaliknya merusak amal ibadahnya? Ini yang perlu kita perhatikan. Tolong doa menerangkan, ulun doakan juga menerangkan. Sama-sama kita untuk menghayati, menjalani sembilan puasa kita ini benar-benar yang dituntut oleh agama untuk puasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Oleh itu orang-orang yang khawas, yang berpuasa, bukan hanya makan minum ditahan, tetapi samul jawarih anil asab, mempuasakan anggota daripada perbuatan-perbuatan dosa, utamanya ucapan, kata-kata, dan perbuatan. Inilah yang kita perlu perhatian. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Ra'aitul akhilla falam ara khalilan abdalu min hibzil lisan. Ini perkataan Sayyidina Umar. Aku banyak melihat kawan, banyak kita berkawan, tidak ada kawan yang paling utama. Siapa ya? Nang kawan kita yang paling utama, yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita, ini kawan kita. Itulah kata beliau, min hibzil lisan, orang yang memelihara lisannya. Nabi kita bersabda, al-mar'u mahbu'un tahta lisanihi. Seseorang itu bernaung di bawah ucapannya. Bagaimana bentuk ucapannya? Inilah yang mengukir diri kita, baik atau sebaliknya. Bagaimana rupa bungasnya, tambah make up, tambah bungas lagi, orang melihat sangat terpesona, umai bungasnya, umai harapnya. Tapi kalau mau bentuk mukanya, merangutkah? Nih, hilanglah bungasnya lah. Apalagi mau mewadah orang. Kadar rasa ini hilang sekejap mata. Kebaikan, kebagusan bentuk diri kita dengan ucapan yang sia-sia, apalagi yang tercela, akan melenyapkan semua apa keindahan dalam diri kita. Bungasnya aing itu orangnya tega perangutan, bungas saya orangnya tega pemamayan. Di mana aja diri kita yang begitu keindahan yang kita harapkan jatuh sekejap mata, ataupun perbuatan. Demikian puasa Ramadan. Pahala yang Allah berikan sungguh luar biasa. Amaluhu mudha'afun, amal perbuatannya berlipat ganda. Wa sumtuhu tasbihun, diamnya saja tidak berkata sudah membaca tasbih, imbalan pahala. Wa naumuhu ibadatun, inya tidur dapat pahala ibadah, walaupun kada berniat, tapi inya puasa. Guring, orang nang guring terhindar daripada segala macam anak kada baik, dapat pahala. Subhanallah. Kalau makanan yang lezat nang nyaman kita makan, ini akan membuahkan energi dalam batang tubuh kita, segala macam kekuatan yang Allah berikan. Baik kekuatan diri, baik penglihat dan pendengar, semuanya apa yang kita makan. Coba sawat 2-3 hari kada makan, gelitiran lah. Nah, bisa kada kau berjalan seoleh, sampai seminggu. Tapi adanya makan, begitu kekuatan yang Allah berikan luar biasa. Ini yang kita rasakan. Tapi kita tidak terasa, kurang perhatian dalam apa yang kita keluarkan. Makanan yang masuk begitu indahnya. Kemudian makan kada nyaman tagok lah. Kada nagok leh. Maluwak. Makanan yang ada nyaman aja bisa mawadah. Nah,
Ini yang kita makan. Karena makanan apa yang kita makan akan mendatangkan segala macam keindahan dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, tidak terasa apa yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan ini yang pacang kita bawa. Ma yalbizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Allah berfirman, apa yang keluar dari celah dua bibir, ucapan yang engkau katakan tidak lepas dari catatan rekaman para malaikat. Nabi kita bersabda sampai diperintah oleh Rasulullah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Genarnya hari kalimat la ilaha illallah. Man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nang kedua. Kalau seorang anak meninggal dia baca la ilaha illallah, bahkan Nabi perintahkan bacakan ya Rasulullah kalimat la ilaha illallah. Siapa akhir bacaannya kalimat ini, jaminannya dakhalal jannata. Begitu indahnya masuk surga, cukup dengan mengucapkan akhir perkataan la ilaha illallah. Bahkan macam itu kan aku ingat tadi lagi ini. Tapi waktu saat ini kayak apa? Inilah yang kita harapkan husnul khatimah. Uzkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Kalau kamu selalu banyak mengingat aku pun ingat akan kamu. Bagaimana cara mengingat Allah? Ushkuruni wala takfurun. Syukurilah nikmat-nikmatku. Jangan engkau kufur nikmat. Alhamdulillah. Puasa Ramadan satu nikmat Allah titipkan kepada hambanya untuk mengikis semua dosa yang ada di seluruh anggota. Siapa nak ada hendak? Ya mudah-mudahan inilah yang wajib kita pelihara. Ucapan. Kalau ucapannya baik, silakan keluarkan. Akan mendatangkan kebaikan. Baik dalam dirinya. Orang menyatakan orang baik. Allah lebih dari itu lagi diberikan pula imbalan pahala. Ya Allah. Tadi man qala la ilaha illallah jaminannya surga. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Untuk ini di sini orang yang berpuasa tingkatan yang khawas ini adalah untuk melaksanakan ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah la tutimmu dzalika illa bi khamsata asya. Orang yang meningkatkan menjaga puasanya daripada hal-hal yang menghilangkan pahala. Mun puasanya kada batal kada. Cuma pahalanya hilang. Sia-sia enggaknya. 5 macam. Yang pertama gaddul basari an kulli ma yazimu syar'an. Hendaklah menutup mata. Jangan melihat yang dicela oleh hukum syariah. Napa jar Tuhan yang kada baik jangan diitihi, jangan diawasi. Kalau melihat bisa menyambat. Bila kita mendengar bisa bawa kabar. Nah ini pandang kada terasa ini. Jaka sekali mencela orang atau menggibah orang, pirut muntung ampi salah juga oleh. Jaka. Tapi kada. Makinnya ada nama ayati. Bertambah panjang lagi. Subhanallah. Kada terasa diri kita ini menghina diri sendiri. Si anu tu pamamayan, si anu tanguyaan, si anu tu pawadaan. Merasalah kita diri kita dicela dengan demikian. Sarik kita. Tapi gawian kita nak macam itu, na'iyadzubillah. Apalagi kalau ada sifat hasad yang ada dalam hati.
melihat orang nyaman, macam-macam wadaan. Nabi bersabda, "Iyyakumul hasada, pana hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul khataba." Hindarkanlah olehmu sifat iri dengki. Karena sifat iri dengki ini ya Rasulullah habis memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu kering. Kama yakulul hasanat khataba. Kita di dunia sudah fakta menyatakan cuma kita kurang dalam menteladani. Kalau harta yang kita cari, kita kumpulkan, hilang dirampok maling, sedih atau tidak? Harta akan membawakan kebahagiaan untuk kita. Mun kada lawal pulus bisa mampus. Kita cari, tapi sudah ada dalam genggaman, wah, hilang. Ya Allah, sedihnya. Ini kalau demikian, apalagi kalau kebakaran, habis jadi abu. Inilah satu amsal yang Allah contohkan kepada hambanya. Amal kebaikan yang sudah ada pada dirinya, karena sifat iri dan hasad itu namanya habis amalnya. Terbakar jadi abu, na'iyadzubillah. Nah, oleh ini tadi sudah kita simak perkataan Sayyidina Umar dan hadis Nabi. Lisan inilah yang paling berharga dalam kehidupan perjalanan kita. Karena lisan inilah yang membawa bahagia atau membawa celaka. Mulanya baik, bahagia, kita dikatakan orang baik, punya kada baik, celaka. La yasar qamun min qaumin asa'a yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa'a yakuna khairan minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Allah berfirman, jangan saling suka cela mencela, wadah mawadah. Mungkin yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Yang dicela ini melawan, na'iyadzubillah, tadaraba bil qaul. Perkataan orang dulu, watakatal, kada sabar lagi dan ucapan sehingga bisa terjadi pembunuhan. Bertamparkah? Nah, karena omongan, karena ucapan. Janganlah engkau melontarkan kata-kata yang tidak baik. Karena itu larangan Allah. Kita kadang merasa kita berusaha untuk membaiki diri kita. Tapi kalau ucapan kita nang kada baik, kita mengotori diri kita sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah bikin undang-undang, bikin peraturan, bukan menyakiti dirinya, tetapi dirinya, hamba itulah yang menyakiti dirinya sendiri. Hendak baik, jaga ucapan. Karena ucapanlah yang mengukir diri kita, baik dan jeleknya. Bahkan lain daripada itu lagi Allah memberikan lagi sambungan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu tanibut katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang yang beriman, hindarkanlah, jauhkan dari sangka yang bukan-bukan. Karena sangka yang kada baik itu akan tajasus, akan timbul ucapan. Ya kita guru orang tu laju berjalan di wajah, itu je lajunya berjalan. Pak nang diurus. Kemet pulang berjalan di wadah je. Mungkin ada penyakit, jadi kada kawal laju berjalan.
Tapi orang apa wadana ini subhanallah. Tak salah pada berdosaan macam itu. Kalau ada hal yang negatif tertanam dalam hati, ini akan tajasus. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang. Iyyakum bihusnil zanni billah. Hendaklah engkau selalu baik sangka dengan Allah. Inilah Ramadan yang perlu kita pengawasan diri. Ya Allah, persiapkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk mengikis dosa-dosa kesalahan dengan amal-amal ibadah yang ditingkatkan. Alhamdulillah, Nabi kita bersabda, man hadara fi majlisi ilmi fi Ramadan kataballah bi kulli qadamin ibadatu sanatan. Subhanallah. Siapa nak ada hendak bercari jam 2 bangun dari pasaran yang jauh untuk ngumpul harta, tapi jim mata pindah alamatnya kada dibawa, tapi nampak jangan dibawa ke akhirat. Itulah amal perbuatan kita. Ramadan mencetak hamba yang bertakwa untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Apakah itu dalam ucapan, apakah dalam perbuatan? Subhanallah, tadi sudah dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang hadir di majlis ilmu mendengar tauziah agama satalapak turun pada rumah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala ini rupannya setahun ibadah. Subhanallah, banyaknya. Inilah yang perlu kita pelihara. Kalau kita banyak uang miliaran, kada kawan nyimpan di rumah, paksa simpan di bank. Demi keselamatan, demi kesejahteraan. Tapi amal kita yang sudah kita kerjakan bagaimana? Apakah kita simpan dengan baik? Inilah cara menyimpannya. Jagalah ucapan kita. Karena semua ucapan yang baik akan bernilai pahala. Setiap ucapan yang kada baik bernilai akan dosa yang menghilangkan akan amal-amal salehnya. Na'iyadzubillah. Nah, oleh ini mudah-mudahan kita selalu saban hari sudah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Di Fatihah andaknya antara dua sujud wahdini, bahkan di akhir salat kunut Allahumma dini biman hadaita. Berapa kali sehari kita minta? 34 kali. Nang kita minta nih petunjuk kepada Allah. Apakah ini sudah membuahkan amal kita, perbuatan kita, ucapan kata-kata baik atau tidak? Ya, mudah-mudahan inilah Ramadan, tempat kita membersihkan 11 bulan sudah berjalan, yang tidak terasa dosa nang kada kelihatan. Tapi kalau dirasa, terasa aja, cuma kada merasa. Bagaimana penghidupan sulit, bagaimana diri banyak penyakit. Kenapa demikian? Mungkin lantaran perbuatan kita. Banyak salah, dapat ancaman dari Allah. Nah, inilah Ramadan satu wadah untuk kita berkiprah. Yang pertama, menjalankan sana ibadah yang wajib atau yang sunnah. Yang kedua, kita menjaga diri kita, utama kata-kata, jaga dan pelihara daripada hal-hal yang menghilangkan pahala. Pandir sia-sia aja, kada baik. Dudukan pandir, kada berdosa nguya orang kada, pi pandir. Sia-sia. Min husni islamil mari tarkuh malayakni. Sebaiknya Islam sesuai itu kama kala Rasul, meninggalkan hal-hal yang kada berfaedah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan meningkatkan ketakwaan, pemeliharaan
Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita kerjakan 11 bulan sudah berjalan, mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, inilah janji Allah. Allah menyiapkan surga, rahmat diturunkan, dosa diampunkan bagi yang istiqamah menjalankan puasa Ramadan. Menahan lapar, menahan haus dan dahaga, meningkatkan sarana takwa kepada Allah Ta'ala. Inilah yang Allah harapkan, sehingga dalam ibadahnya bernilai kebaikan. Itulah yang namanya saumus salihin, puasa orang yang saleh, sehingga dirinya menjadi orang yang baik. Kalau yang ketiga lebih berat lagi. Nah, saumul qalbi an himamid dunya, ini martabat para anbiya dan para siddiqin. Mungkin kita kada awang inilah nak kedua berang. Puasa hati daripada memikirkan dunia. Ya Allah, kita belum dia kamarian, hanya turun di majlis sudah napa dipikirkan, napa kita persiapan pembukaan deh. Nah sudah mikirkan deh kadang-kadang. Kalau orang-orang bertakik, orang sedikit kadang macam itu, mikiran dunia aja. Nah dia mengumumkan batal pahala puasanya. Ya Allah. Nah masyarakat muslimin rahimakumullah, ini jam sudah menunjukkan waktu isyraq sampai. Mun liwat ketinggalan, mun songsong ampihan bulikan. Luku kali tagawi. Isyraq ini untuk penerang hati dari hidayah Allah. Makanya isyraq sesuai dengan timbul matahari yang menerangi bumi, begitu hati kita supaya diterangkan oleh Allah Ta'ala daripada melihat mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga dia mesti milih yang baik. Ini hati diterangi dengan salat Isra 2 rakaat. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika la azna ba'da abada. Itu doanya ada. Muka dakwah bahasa kita barang, ya Allah terangkan hatiku dengan nur hidayahmu, sebagaimana engkau terangi bumi dengan cahaya matahari yang tidak gelap selamanya. Bagaimana matahari tutup awan yang tebal, cahaya masih tembus ke bumi. Kayak apa problem perbuatan kita, tingkah laku kita, banyak hal negatif yang kita rasakan. Namun kita melihat ini adalah halangan macam-macam, tapi kita masih melihat ini baik, ini jelek. Nah mudah-mudahan mengkada di masjid gawi di rumah isyraqnya. Mudah-mudahan kita tagawi bukan saja hanya ini khusus Ramadan, tapi di luar Ramadan pun juga jangan sampai ketinggalan. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah yang dapat kita simak sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan, adanallahu wa iyyakum al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma di anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.